Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahu li biha nurul jannati wa nurun na'imi wa nurun nadhari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Ada dua hal yang perlu dilakukan oleh Robito Alawiyah untuk menghentikan diskursus nasab Ba'alawi. Yang pertama adalah temukan kitab-kitab nasab dari abad 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hijriah yang mengatakan bahwa Sayyidina Ubaidillah benar-benar putra Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Yang kedua, silakan tes DNA bagi Bani Alawi di Indonesia untuk membuktikan dirinya bahwa mereka benar-benar tersambung secara genetik dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dua hal itu dilakukan, maka secara otomatis diskursus, perdebatan, diskusi publik yang meragukan bahwa Bani Alawi bukan keturunan Nabi Muhammad akan berhenti secara otomatis. Tetapi alih-alih Robito Alawiyah melakukan itu melalui ketuanya Taufik Assegaf malah mencari pembenaran, mencari atau membuat apologi dengan menganalogikan ulama-ulama Nusantara, para netizen yang mempertanyakan keabsahan validitas nasab Ba'alawi mereka anggap sebagai bunyi jangkrik. Dalam istilah Jawa Timur nih, jangkrik ini adalah sesuatu yang sangat kasar, jangkrik. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Karena itu nggak usah kamu masuk ke medsos kecuali untuk mengambil manfaat atau memberikan manfaat. Setelah itu nggak usah dilihat. Nah, nggak usah dilihat. Di situ ada orang kepentingan politik, di situ ada orang kepentingan untuk menfitnah, di situ ada orang kepentingan untuk menghajar, di situ ada orang cari yang baik-baik ada di situ. Paham ya? Nggak perlu diladeni. Kenapa kok tidak diladeni? Kamu ngeladeni siapa? Kan Hasan lebih ngeladeni Anda semuanya ini sekarang. Benar. Kan lebih asal ngeladeni murid-murid ini daripada ngeladeni orang yang sok ngerti, kemudian dia tadi itu membuat orang semakin bingung. Nggak usah diladeni. Lawang Robito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya bawa kitabnya datang. Mau ada apa mau debat lewat dari medsos? Ini kan sama dengan orang suruh berdebat di situ, nanti orang umum suruh menilai. Orang umum apa yang dilibatkan? Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib. Wudhunya, sholatnya, dzikirnya. Nggak usah urusan gini-gini. Nggak akan selesai. Paham? Ya, wes. Jadi nggak usah digubris. Ini nggak apa-apa, tak kasih gambaran ya. Tak kasih gambaran. Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih salon gede. Paham ya? Orang yang nggak tahu dipikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu cuma dipakai salon yang keras gitu loh. Paham ya? Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai, orang biasa pakai medsos, jadi koyok seperti gede. Padahal pengajiannya orang 3, orang 4. Nggak dikenal kata di kampungnya. Paham ya? Seperti gede. Tapi orang yang tahu, ini bukan ilmiah, ini jangkrik ini. Ini bukan ilmiah, ini jangkrik ini. Ini bukan ilmiah, ini jangkrik ini. Ya, ini kecil ini, bukan raksasa ini. Paham ya? Nah, nggak usah diladenin itu. Oke saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, itulah video dari Taufik Assegaf. Beliau dengan jumawa, dengan arogan, dengan sombong mengibaratkan bahwa ulama Nusantara, kiai-kiai, ulama, Nahdlatul Ulama, para netizen yang bergerak hatinya untuk meluruskan sejarah, mencari kebenaran sejati tentang siapa Ba'alawi itu, tentang siapakah para habaib Indonesia, apakah mereka benar-benar tersambung secara genetik dengan Rasulullah atau hanya
pengakuan sepihak dari mereka oleh Taufik Assegaf selaku Ketua Robitoh Alawiyah Persatuan Para Habaib Indonesia. Malah dia melakukan sebuah apologi, pembenaran. Dia mengurung dirinya dengan pembenaran yang dia buat bahwa suara-suara yang mempertanyakan keabsahan nasab Alawi seperti suara jangkrik. Saudaraku yang saya hormati, lalu bagaimana tanggapan Kiai Nur Ihya Salafi dari Surabaya? Beliau seorang kiai, seorang ulama, pakar nasab yang menguasai teks-teks keilmuan Islam klasik, khususnya tentang nasab Bani Alawi. Mari kita saksikan video tanggapan dari Kiai Haji Nur Ihya Salafi Surabaya. Inilah videonya. Statement Ketua Robitoh Alawiyah, beliau Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf, yang menyatakan bahwa tidak perlu menanggapi riak-riak atau orang-orang bodoh yang memberi masukan, memberi mauidhah, mengkritisi beliau dan seluruh anggota Robitoh Alawiyah. Beliau mempunyai persepsi yang untuk saat ini itu tidak cocok, alias melindungi diri dengan menutup informasi dari luar masuk ke dalam lini atau lingkup mereka. Ini yang namanya eksklusif namanya. Tidak mau menerima masukan dari orang lain di luar golongannya. Bahkan baru-baru ini beliau menganggap kami ini jangkrik yang tidak perlu direken karena apa sih itu, paling orang kepingin tenar ya, atau mencari uang. Tidak, saya bukan mencari uang. Saya tidak mencari popularitas, ingin terkenal atau dikenal, tidak. Namun murni li'i'la'i kalimatillah, amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Karena sudah saatnya orang seperti jangkrik saya ini untuk ngerik, berbunyi, walaupun tidak nyaring didengar. Tidak ada afiliasi dengan partai politik manapun. Tidak ada hubungan dengan capres-cawapres manapun, siapapun. Kami murni karena memang sudah lama kami ini berkecimpung ke dalam dunia sosial keagamaan sekaligus dakwah yang membumi ala Indonesia, yang tidak membeda-bedakan kasta. Karena sudah berjalan lama, waktu yang sangat lama, agama ini diacak-acak. Agama ini dijadikan sebagai bancaan, rebutan, keuntungan oleh kelompok tertentu. Sehingga kami harus meluruskan. Resikonya adalah dicap dengan cap yang tidak baik. Ya mungkin dituduh Wahabi, pembenci Habib, ya, terus kurang sopan, kurang dugo, ya, dilaknat, tidak dikasih syafaat Rasul, didoakan masuk neraka, dan lain sebagainya. Ya ini namanya resiko. Yang penting bismillah, kami ini murni untuk meluruskan semuanya, tidak hanya Robitoh Alawiyah, tidak hanya NU Muhammadiyah, LDI Persis, Al-Irsyad, Ijabi, semuanya, seluruh umat Islam Indonesia dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia, rakyat kita semua. Karena jika ini tidak ada yang cawe-cawe turun gunung seperti ini, maka
agama ini akan lenyap. Hanya tinggal cerita, hanya tinggal dogma, akal-akalan saja, karangan bebas oleh kelompok tertentu saja. Sebab itu saya sampaikan kepada yang terhormat, saya masih santun, Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, untuk menerima masukan baik, nasihat hasanah, mauidhah hasanah dari siapapun, dan saya juga siap untuk dinasihati. Karena apa? Allah sudah jelas menyampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 63 kan, yang disampaikan oleh beliau Kang Mas Taufik. Bunyinya adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dan penyayang itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawadhuan, penuh penghargaan dengan sesamanya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa paling superior sendiri, paling benar sendiri, paling surgawi sendiri, paling dzurriyyah Nabi sendiri, tidak. Dan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika diomongi oleh orang-orang yang tidak paham, ya, itu mereka mengatakan sudahlah, nggak usah diperpanjang, ya, semua ada manfaatnya masing-masing, dengan bijaksana. Inilah yang saya minta Ketua Rabithah Alawiyah untuk bijaksana, menerangkan kepada masyarakat, kepada umat. Toh nanti seandainya masalah ini terpolarisasi menjadi dua kubu, pro dan kontra, ya nggak apa-apa. Biarlah nanti Rabithah Alawiyah itu menjadi sebuah jam'iyah Thorekoh Ba'alawi, dan tidak boleh memaksakan ajarannya kepada masyarakat umum. Haunan itu artinya adalah tawadhu, sangat sopan, penuh adab dan sopan santun, akhlakul karimah yang didahulukan. Itulah ciri-ciri hamba Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawadhuan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jangan ayat ini dihantamkan kepada kami. Kami ini dianggap bodoh, jangkrik. Nah, cara bahasa Surabaya itu jangkrik itu adalah penghinaan. Jangkrik, misalnya ngerik tok. Nah, setelah coro, kroco, curut, anjing, babi, lalu sekarang ini tambah satu lagi, jangkrik. Ya inilah, ya, yang akan dinilai oleh juri. Siapa jurinya? Siapa? Seluruh rakyat Indonesia. Mana yang benar-benar seorang pejuang dan mana yang bukan pejuang alias pecundang. Boleh untuk memagari, ya, murid santrinya untuk percaya diri, tapi ya harus bijaksana. Maksud saya seimbang. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Kalau abu-abu syubhat ya katakan syubhat. Kalau status quo ya status quo, katakan dan nyatakan itu, ya jangan ditutup-tutupi. Saya selalu membawa referensi kitab atau data supaya saya ini tidak dianggap apa yang saya sampaikan ini karangan belaka, keluar dari diri saya sendiri, pendapat saya. Tidak.
Jadi saya sangat berhati-hati pula untuk menyampaikan ini. Karena selama ini tidak ada yang berani menyampaikan seperti ini. Mungkin banyak orang yang bertanya, ya siapa berani-berani dia? Bukan masalah berani dan tidak berani. Ini masalah kebenaran. Jika tidak ada yang berani seperti ini, nantinya Islam ini akan jadi bulan-bulanan kelompok tertentu, bancaan, dan bisa diakuisisi, dikangkangi milik kasta tertentu. Padahal tidak seperti itu. Islam itu adalah agama untuk semua, rahmatan lil alamin, yang jelas Rasulullah sampaikan itu. Tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan ya untuk menghantarkan kepentingan golongan, organisasi, pribadi masing-masing. Tidak boleh merendahkan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Jangan membelokkan masalah ini ke arah fitnah, pembenci habaib, tidak percaya Habib, tidak percaya dzurriyyah Nabi dan lain sebagainya. Tidak, jangan seperti itu. Kembali ke ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Kembali ke ayat itu, jangan dihantamkan ayat itu untuk kami, kepada kami. Jangan sampai ini kami dituduh sebagai pembenci, apalagi orang bodoh. Saya ini jahilun, orang bodoh. Seperti jangkrik, ya, seperti kerucu, nggak usah direken. Apakah begitu kerasnya hati panjenengan semua? Seperti yang sudah sering saya sampaikan dalam kitab Maraqil Ubudiyah karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya. Definisi dari takabur itu adalah nadhrul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'adhami wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wal dhulli. Artinya jenengan pasti semua tahu. Tidak perlu saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia, karena sudah sering saya sampaikan makalah ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, tidak hanya khusus untuk Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf saja. Begitu juga cetakan Rabithah Alawiyah, Habib-habib yang pirang, ya, kalau ngomong itu meledak-ledak, ya, sambil mengatakan, menyalahkan kiai, ustadz-ustadz lokal, menganggap diri saya ahlul bait Nabi, saya dzurriyyah cucu Nabi, mengunggulkan kastanya sendiri dan menjatuhkan orang lain. Didikan itulah yang saya kritisi. Rubahlah. Kalau kita mau islah, rubahlah doktrin itu. Toh kalau itu jenengan yakini secara pribadi atau organisasi, silahkan, itu hak panjenengan. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memilih pilihannya sendiri, meyakini apa yang ia yakini. Namun jangan menyerang orang lain. Itu namanya tidak toleransi. Jangan mengatakan kepada orang lain di luar Rabithah Alawiyah, kalau mau tabayun, kantornya Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah itu jelas, datang ke sana saja. Ini namanya menyerang lawan yang tidak sepaham dengan senjata toleransi. Ini namanya tabayun, rasa persekusi. Sama dengan begini, aslim taslam, menyerahlah kamu, maka kamu akan selamat. Sama seperti ini, seperti kata-kata ini. Kalau dzurriyyah Wali Songo ingin diakui menjadi dzurriyyah Nabi, ya harus datang
ke Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah, nanti biar disahkan oleh MARA, Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah. Nah, ini namanya apa ya? Senjata toleransi untuk memukul lawan, diskusi. Nah, ini dalam istilah politik as-siyasiyah itu bisa dibaca, ya, dibaca oleh orang yang mengerti bahasa, tata bahasa. Oh, berarti ini ingin menundukkan orang lain. Intinya begitu. Supaya orang di luar organisasi mereka itu dianggap sebagai orang yang harus tunduk. Aslim taslam. Menyerahlah kamu, maka kamu akan selamat. Intinya seperti itu. Lah kalau saya misalkan bawa kitab satu truk, saya bawa ke Rabithah Alawiyah, terus sampai di sana tidak diterima karena saya dianggap sebagai jangkrik curut. Lah untuk apa? Untuk apa? Sekarang ada media, YouTube. Ngaji sekarang tidak harus ketemu langsung, bisa online. Dan ilmunya juga sudah dianggap mutasil. Kuliah online, ngaji online, transaksi online, jual beli online. Semua sudah maju sekarang. Jadi YouTube pun ini bisa menjadi wadah. Seperti sebuah majelis taklim.